Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Maba'ad. Ayah, bunda, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Jalla Jalala. Setiap manusia dilahirkan ke muka bumi ini, dilahirkan oleh kedua orang tuanya dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih tanpa dosa. Tapi tak perlu kita hindari bahwasanya ketika seorang bayi lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yang tidak tahu, dalam keadaan yang sangat bodoh. Oleh karenanya, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwasanya Nabi menyampaikan sabdanya, diwajibkan menuntut ilmu atas kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat. Oleh karenanya, gunanya adalah bagaimana caranya kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Sebab Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya beliau pernah mengatakan, man kharadahuma bi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah. Bahwasanya apa tadi? Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia disampaikan adalah golongan orang-orang yang fisabilillah. Lalu tidak sampai di situ, bahwasanya Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan juga bahwasanya ada syarat-syarat juga bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut. Mana dikatakan, akhilan tanal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayanin. Yang pertama, zakaun. Syarat yang pertama dalam menuntut ilmunya adalah cerdas. Cerdas ini dalam artian adalah kita paham dari mana antara membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Artinya masih bisa memahami dalam segala hal. Yang kedua, wahirsun. Ya, antusias terhadap ilmu tersebut. Lalu yang ketiga, wajtihadun, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu tersebut. Sebab dalam Al-Mahfuzat dikatakan, manjadda wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah wadirham, adalah uang. Ya, tidak mungkin kita bisa hindari bahwasanya ya inilah syarat yang sangat penting untuk menuntut ilmu. Nah, ini makanya yang keempat ada yang disebut dengan wadirham. Lalu yang kelima apa? Wasuhbatul ustazi, bahwasanya apa? Kita harus hormat kepada guru. Ya, kita harus hormat kepada orang yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Ya, lalu yang terakhir apa? Watuluz zaman, waktu yang panjang. Nah, ini yang sangat luar biasa, bahwasanya menuntut ilmu itu ya waktunya sangat panjang sekali. Oleh karenanya Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya ada 6 syarat tadi yang harus dipenuhi dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, bagaimana kita bisa tahu orang tersebut mau menuntut ilmu atau tidak? Bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tersebut adalah untuk orang-orang yang berilmu. Ya, bahkan kira dikatakan semua makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam laut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun buat siapa? Buat orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga ya bahwasanya para malaikat pun rela melepaskan sayap-sayapnya untuk diduduki oleh orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia ya salah satu keutamaan ilmu yang kalau kita punya nantinya. Oleh karenanya saya menyampaikan terutama nasihat inilah nasihat diri pribadi. Tak lupa juga buat semuanya, pesan-pesan saya adalah jangan lupa dan jangan pernah untuk berhenti belajar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSI. Pada malam hari ini kami akan berbincang-bincang kepada salah satu narasumber yang berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu pentingnya menuntut ilmu. Nah, tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Siti Nur Habibah.
Nama saya Elvira Anindita Sakina. Nama saya Diajeng Rahma Maria. Nama saya Linawati Budiati. Nama saya Raja Setiano. Kalau saya Aisin Dinayawa. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Kak Ali Zainal Abidin yang berkenan untuk menjadi narasumber dan membahas pembahasan kita kali ini. Ya, mari kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Oke, Kak Ali. Kalau boleh tahu itu, Kak Ali itu sekolahnya di mana ya? Dengar-dengar Kak Ali itu pesantren ya? Oke baik, izinkan. Jadi sebelumnya memang ada dua pilihan nih Kak ya. Jadi cerita sedikit ya. Sebelumnya ketika saya pribadi lulus dari sekolah dasar, sekolah SD, nah itu diberikan dua pilihan oleh orang tua, itu antara masuk pesantren dengan sekolah di luar Kak. Nah dari dua pilihan itu saya juga sempat bingung nih Kak. Jadi ya mungkin Kakak juga pernah merasakan juga ya, ketika pada tingkat SD itu mau masuk bidangnya di SMP mana atau mungkin masuk di SMK atau sebagainya. Nah, itu artinya menjadi pertimbangan. Nah saya pribadi pada saat itu memang tidak ada rencana mau masuk pondok pesantren gitu lah. Tapi ada beberapa nasihat juga dari orang tua saya pribadi mengenai tentang kenapa sih saya bisa masuk pondok pesantren. Artinya nasihat yang paling pertama adalah karena menimbang bahwasanya pada saat itu tuh lingkungan lagi nggak baik gitu. Jadi mungkin banyak tawuran di mana-mana, itu banyak kasus yang dimana yang terjadi pada anak-anak di bawah usia atau anak bawah umur. Sehingga pada saat itu saya pribadi memberanikan diri memutuskan untuk masuk pondok pesantren di salah satu daerah Jakarta Timur, tepatnya di pondok pesantren modern Nurul-Hijrah. Karena tema kita kali ini menuntut ilmu ya, menurut Kak Ali sendiri tuh menuntut ilmu tuh apa sih Kak pentingnya? Nah ini menarik ya, karena memang kalau kita bahas ilmu itu luas kayak, terutama pentingnya ilmu itu apa tuh Kak? Nah ini berdasarkan ilmu yang saya dapat di pondok pesantren, ya bahwasanya tadi ya Imam Syafi'i pernah menyampaikan ya bahwasanya ya kalau kita pengen dapat akhirat ya fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dapat dunia nih ya, pengen dapat dunia maksudnya kita pengen sukses di dunia gitu kan, jadi orang sukses, jadi orang terpandang ya, itu apa? Fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Soalnya yang kedua apa? Wa man arada akhirah, ya barang siapa yang pengen dapat akhirat juga ya, kita tujuan yang abadi itu di akhirat ya fa'alaihi bil ilmi, ya dengan ilmu juga tuh Kak. Ya dan juga yang terakhir apa? Muhammad Arudahuma. Dan kalau kita pengen dapat dua-duanya ya fa'alaihi bil ilmi. Jadi semua itu dengan ilmu Kak. Ya, makanya kira dikatakan dalam ilmu mahfuzat, dalam bahasa Arab dikatakan ya bahwasanya seandainya kalau manusia tidak mempunyai ilmu, saya saja seperti binatang. Nah ini yang membedakan kita dengan hewan Kak. Artinya kenapa sebegitu pentingnya? Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tolab ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwasanya Nabi bersabda nih, ya menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya wajib. Jadi Nabi mewajibkan buat belajar nih Kak ya, bukan buat pintar. Jadi jangan sampai salah nanti, karena banyak saat ini orang-orang menafsirkan orang itu ternyata belajar itu biar pintar. Nah, artinya tujuan orang tua-tua kita dulu menyekolahkan kita pada saat hari ini adalah untuk menjadi orang yang benar gitu kan, untuk bisa membedakan mana yang benar bisa gitu. Ya Kak Ali di sini sebenarnya kita punya pertanyaan yang mungkin bisa Kak Ali jawab ya nanti. Ya mungkin pertanyaan dari saya, gimana sih Kak Ali bisa masuk ke pesantren? Karena kan banyak sekali yang waktu itu di sana kayak berlomba-lomba untuk masuk negeri, masuk swasta, gitu sih Kak. Ya baik. Nah ini ya, nah di saat orang lain mungkin mengejar nilai ya, prestasi gitu kan, untuk mendapatkan masuk di negeri gitu, mungkin ya TSN apa atau sebagainya gitu kan. Tapi pada saat itu memang ya saya pribadi jujur, kenapa bisa masuk ke pesantren, karena kemauan orang tua sih. Karena pada saat itu saya pribadi pengen sekolah di luar gitu kan, pengen sekolah di luar, karena pertimbangannya itu agak jauh berbeda ya. Karena saya mikir pada saat itu ketika masuk pondok pesantren yang saya tahu apa, saya nggak bisa main HP, saya nggak bisa nonton TV, saya jauh dari orang tua, pokoknya serba pahit gitu loh kan. Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Tapi ternyata yang niat dan maksud orang tua memasukkan saya pribadi pondok pesantren pada saat itu
Ya memang awal-awal ketika masuk pertama itu dengan paksa tidak. Maksudnya karena bukan kemauan diri pribadi, jadi karena terpaksa ya udah saya jalanin. Ternyata setelah saya masuk ke pesantren, oh iya, jadi ini loh yang dikatakan kita nggak akan tahu kalau belum mencoba. Gitu. Ya, makanya setelah saya mencoba masuk ke pesantren, oh ternyata ini loh dunia pesantren. Ya memang payah. Ya, saya bilang sama orang tua saya, akhirnya apa? Saya nggak bisa megang HP, saya tidak bisa nonton TV, saya jauh dari orang tua. Pada saat itu saya mikir orang tua ya. Ya kenapa? Ya tadi, ya mikir saya orang tua ninggalin saya sendiri di sana. Yang mungkin tadinya di rumah makan saya disiapin, baju saya disiapin kalau mau sekolah, saya baju siapin, jadi tinggal terima jadi adik. Tapi di pondok pesantren ini saya kaget gitu. Ya bangun tidur saya harus nanti baju sendiri, harus mandi sendiri, cuci piring sendiri gitu kan. Sehingga ketika saya sudah masuk pondok pesantren, saya tahu ternyata orang tua saya masukin ke pondok pesantren itu ternyata baik gitu, untuk menjaga saya pribadi. Sehingga saya sadar ketika pada saat naik semester 2 di kelas 1 di salah satu pondok pesantren tersebut, ya sadar bahwasanya oh ini loh orang tua saya sayang. Ya, ternyata saya dimasukin pondok pesantren tujuannya dengan niat dan dilatih adalah untuk menjaga, karena investasi yang sangat luar biasa itu adalah anak yang soleh dan soleha. Gitu. Saya lebih tepat seperti itu. Ya jadi gitu guys, karena zaman sekarang kan banyak banget yang sukanya pengen main handphone terus, nonton TV, jalan-jalan. Jadi kalau masuk pesantren itu juga termasuk sangat sulit ya. Nah terus Kakak Ali, gimana sih cara Kakak Ali beradaptasi dari dunia luar ke dunia pesantren? Karena kan yang kita tahu sangat berbeda ya. Iya, nah ini menarik juga nih kayak artinya ketika kita dari dunia luar masuk ke dalam pesantren itu memang adaptasinya agak sedikit jauh berbeda. Artinya ala bisa karena terbiasa gitu ya. Ada istilah seperti itu. Mungkin awal-awal ketika saya adaptasi dengan pesantren tersebut agak sedikit rumit gitu kan. Rumitnya gimana? Karena pembiasaan tadi kan, yang biasanya tadi kita sholat masih disuruh-suruh di rumah, gitu. Ayo nak sholat, ayo mas sholat berjamaah di masjid itu salah, bahkan sholatnya masih ntar dulu gitu. Tapi di pondok pesantren ketika bilang azan, ya waktunya sholat kita sholat berjamaah, nggak ada yang ngasih berjamaah. Semua adaptasi ini yang mungkin sedikit butuh proses lah. Nah, makanya alhamdulillah di pondok pesantren modern Nurul Hidayat ini, ketika saya anak baru dikasih waktu selama 3 bulan nih, ya untuk beradaptasi. Karena kan di pondok pesantren itu ruang lingkupnya nggak cuman dari berbagai satu daerah aja, tapi berbagai macam daerah. Di situ ada orang dari NTT, ada orang dari Madura, ada orang dari Aceh, ya dari Betawi, bahkan ada juga yang dari luar negeri. Bahkan di situ artinya apa? Menjadi satu lingkungan. Ya, sehingga ketika kita beradaptasi, kalau kita belum begitu memahami teman kita sendiri, artinya kita terjadi salah paham. Makanya butuh proses. Mungkin yang tadinya kita main di rumah dengan orang Betawi, kita ke sana ketemu sama orang yang Madura, yang sekiranya pandangan kita omongannya keras, padahal ternyata memang nggak seperti itu. Nah, jadi adaptasi inilah yang jadinya nanti menjadi sulit kalau kita tidak mau bergaul. Makanya kunci satu Kak, harus sering-sering bersosialisasi. Saya juga pribadi jujur, ketika pada saat itu termasuk orang yang introvert Kak, susah buat berbicara, ya, malu bertanya. Tapi karena keadaan pada saat itu memang saya harus berbaur, harus berbicara sama teman yang lainnya, sehingga saya sedikit demi sedikit sudah mulai bisa beradaptasi dengan keadaan yang di pesantren. Jadi jangan sampai yang dari luar kita bawa ke pesantren, yang dari pesantren kita nggak bawa keluar. Ini hal yang terbalik gitu kan, seperti itu sih. Baik Kak, sini saya punya pertanyaan. Ya. Yang pertama itu, kakak ini masuk pesantren itu atas keinginan pribadi atau paksaan dari kedua orang tua? Nah ini ya, tadi memang kalau udah sedikit dijelaskan ya, bahwasannya memang menjadi dua pilihan loh Kak. Memang awalnya itu pada saat saya masuk pesantren karena paksaan dari orang tua. Tapi di sisi lain, ketika orang tua memaksa saya pribadi untuk masuk pondok pesantren, bukan berarti saya sedikit menolak, tapi memang tidak sesuai dengan harapan. Yang namanya anak punya harapan ya. Iya. Tapi dalam artian tersebut, orang tua tidak mematahkan harapan seorang anaknya, melainkan hanya untuk menjaga. Dengan syarat, ya pada saat itu orang tua menjelaskan, kenapa sih kamu harus masuk pondok pesantren? Ya.
Dan memang kalau dilihat dari latar belakang saya pribadi, orang tua saya ternyata dia dari lulusan pesantren juga. Jadi alhamdulillahnya mereka sudah tahu nih ya di dunia pesantren itu bagaimana. Nah, mungkin harapan orang tuanya walaupun setidaknya tidak bisa seperti orang tua saya pribadi, seenggaknya fondasi kita kuat. Gitu. Karena kan kalau kita lihat di lingkungan sekarang nih luar biasa ya. Nah, maksudnya banyak kasus yang terjadi entah tuh dari mulai kasus di bawah umur ya bahkan yang beda umur, di mana kasus tersebut udah luar biasa atau orang di mana-mana, meninggal di mana-mana. Kalau dulu mungkin kejahatan masih kenal umur ya kan, tapi sekarang yang namanya kejahatan itu kita nggak ada yang tahu. Bahkan anak di bawah umur sekalipun tingkat SD pun dia bisa melakukan kejahatan pada saat ini. Sehingga tadi pilihan saya pribadi, alhamdulillah orang tua membimbing saya sampai saat ini saya sudah lulus dari pesantren. Mudah-mudahan kali kuliah juga ya. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Oh iya, alhamdulillah kalau kuliah sekarang posisi masih di universitas hingga Prastuta Gaji. Hanya orang biasanya buat migrasi. Oh, yang ambil jurusan apa ya? Ya, kalau jurusan sekarang kalau saya ngambil jurusan bimbingan dan konseling kan. Lalu gimana sih Kak adaptasi Kakak itu kalau di pesantren dan masuk di dunia perkuliahan? Nah ini juga rumit ya Kak, karena ketika di pesantren itu butuh waktu yang lama ya Kak. Saya pribadi sekarang tepatnya kalau dihitung-hitung di pondok pesantren sudah hampir 10 tahun Kak. Ya, 10 tahun. Ya, kalau dihitung dari awal saya langsung sampai sekarang udah lumayan lama Kak. Artinya itu adaptasi ketika saya keluar dari pesantren itu butuh proses kan? Karena pada sejatinya seorang santri itu yang tadi saya bilang ya, dia nggak bisa megang HP, dia nggak bisa nonton TV gitu kan, dia nggak tahu informasi luar bagaimana gitu kan, dia nggak tahu keadaan yang mau di luar seperti apa, sehingga menyebabkan apa tadi ketinggalan informasi yang ada. Jadi begitu keluar seorang santri pasti akan kaget, oh ternyata sekarang udah ada yang namanya Instagram dan sebagainya gitu kan, udah canggih lah sekarang artinya gitu. Nah itu butuh adaptasi yang sangat sulit juga. Tapi dengan adanya sekarang perguruan tinggi di mana-mana, jadi banyak juga santri-santri yang setelah lulus dari pesantren dia melanjutkan akademiknya di jenjang perguruan tinggi seperti di universitas. Ya itu artinya membuka juga informasi-informasi yang ada. Jadi disitulah terjadinya perkembangan di mana seorang santri bisa mengetahui ternyata dunia luar sana ini seperti ini. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa? Saya kebetulan saya pribadi sekarang semester 4 kan, mulai ke semester 5. Pertanyaan dari saya itu yang pertama itu apa jelas dan undang-undang dari Nah ini kan, jadi memang sejatinya para pesantren itu kan banyak kayak, jadi mereka yang entah itu sebutan para pesantren, ada yang namanya Al-Quran, ya kan, ada yang sebutan tafsir, ya kan, lalu bawa dakwah, Tuhan. Sini juga ada para pesantren Indonesia. Jadi mereka punya program yang diunggulkan. Kan gak cuma pondok pesantren ya, setiap perguruan tinggi itu punya salah satu jurusan yang unggulannya apa. Contoh seperti di Universitas Indonesia yang paling diunggulkan itu adalah jurusan kedokteran. Di Universitas Indra yang paling identik itu adalah bahasa Inggris dengan matematika. Jadi kalau di pondok pesantren saya pribadi, tepatnya di pondok pesantren Badung ketiga ini lebih diunggulkan tentang program bahasa. Program bahasa di mana di situ ada program rolling bahasa. Jadi dalam jangka sebulan itu kan ada 4 minggu kayak. Nah, 2 minggu pertama itu nanti mereka menggunakan bahasa Arab, 2 minggu selanjutnya nanti mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, tentunya artinya disiplin-disiplin yang ada, jadi diwajibkan menggunakan 2 bahasa tersebut pada saat tertentu. Berarti nggak ada bahasa Indonesia? Mungkin ada bahasa Indonesia ketika pramuka aja sih Kak. Nah, jadi ketika pramuka itu kan ada istilah disiplin yang ada di pondok pesantren itu sedikit diliburkan dulu sementara, tapi nggak semuanya, hanya disiplin bahasa. Karena di pramuka itu kan kita ada S1 kuliah identik juga kan, mungkin juga kalau kita paksa buat menggunakan bahasa juga. Tapi kalau sehari-hari di situ katanya kan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi kalau ada santriwan atau santriwati yang pakai bahasa Indonesia itu, Nah ini ya, karena kan sudah menjadi salah satu disiplin pondok pesantrennya menggunakan 2 bahasa. Jadi ketika
para para organisasi situ yang ada melanggar salah satu santri yang menggunakan bahasa Indonesia, mereka memberikan peringatan, baik peringatan ringan, sederhana, sama peringatan terberat. Entah itu nanti dia dapat hafalan tambahan, entah itu dia dapat belajar bahasa Arab dan belajar lagi, atau entah peringatan yang ringan. Ya, ini pertanyaan ibu saya, itu dari mana cara mengetahui informasi tentang pondok pesantren yang Kak Ali jematin? Oke, baik. Nah ini mungkin pertanyaan juga nih kayak dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Indonesia, bahkan yang terkenal ada Gontor, Darussalam, yang ada di Darul Dakwah, yang ada di Jawa Timur, gitu. Artinya apa? Ya, kenapa saya memilih di salah satu pondok pesantren negeri? Sebenarnya sejatinya pondok pesantren itu semuanya sama, Kak. Ya, semuanya sama. Cuman kalau sedikit saya boleh cerita kenapa saya bisa di pondok pesantren negeri saat ini. Memang awalnya orang tua saya itu sudah survei gitu, Kak, ke beberapa pesantren, cuma tidak mengajak saya pribadi gitu. Jadi orang tua saya itu ngajak ketika survei di pondok pesantren di jalan aja. Ketika saya udah niat mau mondok, karena niat udah benar-benar tulus dengan orang tua, jadi saya nggak pernah pilih di mana itu pasti. Dan juga yang paling terpenting kita melihat dari ajaran juga ya, karena ada beberapa mungkin pesantren yang ajarannya agak sedikit terawih gitu kan. Artinya saya juga melihat dari itu, untuk orang tua juga paham mana aliran yang baik dan mana yang benar, sehingga saya dimasukkan pondok pesantren ini gitu. Saya mau nanya tentang bullying, kan di sosial media saat ini ramai banget ya tentang anak pesantren yang dibully sama kakak tingkatnya. Ya, menurut Kak Ali itu gimana caranya supaya kalau di pondok pesantren itu sebenarnya kalau misalkan anak pesantren itu kayak gue ini kan? Ya ustaz sama ustazah itu kayak kasih peringatan itu kayak gimana? Oke, baik. Nah ini menarik juga nih saya. Artinya memang akhir-akhir ini kita juga dengar ada beberapa kasus di mana pondok pesantren saya yang artinya sampai menyebabkan bullying, kekerasan secara fisik ya. Kita lagi secara verbal pun dilakukan. Nah ini sebenarnya tidak sesuai dengan harapan dari guru-guru pondok pesantren. Bahkan setelah kejadian beberapa kasus akhir-akhir itu dari pondok pesantren modern pribadi langsung rapat punya membahas ya, kenapa hal itu terjadi. Artinya apa tadi? Nah, itu kan namanya kasus bullying. Artinya kalau kita bahas secara ini terus secara global itu tidak terjadi di pondok pesantren saja, bahkan di tempat sekolah yang nggak 24 jam sekalipun itu masih bisa terjadi, kan. Yang artinya apalagi yang di pondok pesantren yang 24 jam ini masih terjadi, apalagi yang di luar kan misalnya bisa pulang ke rumah nih, itu masih bisa terjadi, baik itu saat terang atau mungkin di belakang daripada orang yang ada. Nah ini ya, bagaimana caranya para asatidz, para ustadz dan ustadzah di sana menanggapi hal tersebut. Nah nanti dari situ saya pribadi ya mengadakan controlling yang lebih ketat gitu. Nah semenjak kejadian itu, yang tadinya kamar santri itu tidak ada pembimbingnya, akhirnya ditaruh salah satu pesantren situ untuk mencegah terjadinya bullying di tempat pesantren yang kami harapkan. Kata Kak Ali kan tadi 10 tahun ya pesantren. Iya. Selama di pesantren itu momen apa sih yang selalu Kak Ali ingat sampai sekarang? Oke, nah ini menarik nih ya. Jadi memang setiap orang punya momen ya, punya kesan ketika selama masa pendidikan seperti apa. Gitu. Saya pribadi ada beberapa momen yang mungkin masih teringat enggak ya sampai saat ini dari mulai 10 tahun yang ada. Jadi mungkin ketika saat itu momentum di awal ketika saya masuk pesantren adalah di mana saya merasa artinya tidak betah nih kan. Mau pesantren itu saya merasa gelisah ketika hari pertama di pesantren, saya nangis karena jauh dari orang tua, saya merasa orang tua jalan gitu. Karena memang dasarnya kan itu tadi ya, masuk pesantren bukan karena kemauan orang tua gitu. Itu momentum yang dimana saya pada saat itu ngerasa sedih jauh dari orang tua, yang mikir orang tua jahat. Nah itu yang pertama, sedih gitu kan jauh orang tua. Dan ternyata emang saya dapat nasihat dari guru-guru saya juga ya, bahwasanya tadi jauhnya kita dari orang tua ya, jauhnya kita dari keluarga dan sebagainya, itu dengan niat apa tadi menuntut ilmu. Yang namanya orang berjuang kan ya, nggak ada yang manis gitu.
ada yang manis, yang namanya orang berjuang, sakit, pahit, jauh dari orang tua, yang nggak bisa ngeliat TV, jauh dari orang tua. Itu yang paling saya rasakan seperti itu Kak. Jadi ngerasa kayak sulit gitu lah. Kadang-kadang saya mikir, bisa nggak sih saya sampai lulus pondok pesantren gitu. Ternyata ya pada Allah takdirin saya lulus pondok pesantren, bisa lulus. Dan momen terakhir ketika lulus itu yang paling istimewa adalah saya baru sadar ya, dan saya bakal berpikir di situ ya, saya nggak pernah tahu nih kalau saya nggak masuk pesantren saya bakal jadi apa. Ternyata dunia luar sekejam ini ya. Bahwasanya dewasa itu kalau kata kita mah sepahit ini ya. Nah itu, tapi kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, ya terutama ya kita punya fondasi dalam agama Islam ini, kita punya fondasi, kita punya iman, insya Allah tantangan masa depan apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, kalau kita hadapi dengan iman, insya Allah kedepannya lancar, nggak ada kendala. Karena beberapa kasus yang terjadi, ya ini banyak juga kan akhir-akhir ini orang yang stres, ya, pusing dengan hidupnya, bahkan pusing dengan kuliahnya, ya bahkan juga ada beberapa kasus, ya salah satu mahasiswa yang pusing dengan kuliahnya, dituntut dengan orang tuanya juga, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah ini dia, artinya fondasinya nggak kuat ketika. Hanya tadi yang saya berkesan banget, ya, bahkan saya sampai nangis ketika saya lulus. Nah, artinya merasa bersyukur juga, ya Allah jaga saya sampai lulus pondok pesantren, ya, dimana pada saat itu pun banyak teman-teman saya di rumah yang sudah kena kasus gitu ya, dari kasus narkoba dan sebagainya itu banyak lah. Jadi alhamdulillah saya masih juga. Nah yang paling berkesan juga apa tadi ya, semua ya yang disampaikan oleh guru-guru saya terhenti ketika saya lulus. Ya guru saya pernah menyampaikan ya bahwasanya apa yang kamu lihat, ya apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan semuanya adalah pendidikan ketika di pesantren. Nah, makanya yang paling berkesan juga ketika saya baru melangkah jalan kaki pertama di pondok pesantren itu terpampang tuh Kak kalimat lisan dengan menggunakan bahasa Arab, ma gorduka ila hadzal ma'ad. Apa itu? Nah, artinya nih apa tujuan kamu masuk pondok pesantren ini? Artinya ketika masuk pertama itu yang paling berkesan adalah saya disuruh meluruskan niat. Ya karena mungkin para anak baru itu banyak anak baru dari luar pesantren itu yang masuk ke pesantren dengan niat yang melenceng juga. Ada yang mungkin niatnya pengen dapat uang banyak dari orang tuanya, dan memang benar ya ketika masuk ke pesantren dapat uang banyak gitu kan. Ada juga yang niatnya pengen jauh dari orang tua, Bebas ya. bebas gitu, jauh dari orang tua gitu, orang tua di rumah tidak di pesantren gitu kan. Ada juga yang pengen apa namanya nggak ada aturan lah, pokoknya orang tua jadi nggak marah-marah sama kita gitu. Benar, tapi tadi ya, innamal a'malu binniyat, ya semua itu tergantung apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya cuma ada duit ya sampai nanti lulus ya udah cuma ada duit gitu kan. Akhirnya guru saya menyampaikan ya, tadi tajdid niat, perbarui ini niat ya, kita sudah perbarui itu niat kita. Niat kita apa ya, di talibin ilmi, untuk menuntut ilmu ya, sesuai dengan sabda Nabi tadi saya sampaikan ya, untuk menuntut ilmu Subhanahu wa ta'ala kan. Ya Nabi juga pernah menyampaikan man kharajahuma ya bitolibin ilmi bahwa bisa pilihlah, barang siapa kata Nabi yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka dia tergolong dan termasuk daripada orang-orang yang bisa pilihlah. Nah bisa pilihlah ini adalah orang yang menjamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan kakaknya nih yang masih kuliah di semester 2 berangkat dari rumah ya, niat mau ke kampus, mau belajar dong niatnya ya, mau belajar, mau dapat ilmu dari dosen-dosennya ya. Tapi qadarullah nih, mohon maaf ya, di perjalanan terjadi musibah ya, sampai apa ya, meninggalkan ya maka itu termasuk daripada orang-orang bisa makanya mudah-mudahan kakak-kakaknya nanti selain di sini ya, jangan mau berangkat kampus ini nanti ke kampus untuk belajar. Oke. Sandy belajar. Itu sih Kak. Ya kan, pertanyaan kedua dari saya, lingkungan di pesantren itu seperti apa sih? Oke, baik. Nah ini mungkin banyak ya orang-orang luar bertanya ya, apakah lingkungan pesantren itu seperti yang di TV gitu lah, yang di Kunantang kan gitu, ada ya, yang di TV di Kunantang mungkin seperti apa gitu lingkungan pesantren. Nah ini yang bahwasannya memang tadi saya sampaikan di awal juga ya, kalau kita belum mencoba kita tidak akan pernah tahu ya, seperti apa sih lingkungan pesantren ya. Tapi karena saya udah mengalami dari beberapa tahun pesantren, mungkin ada sedikit gambaran ya buat kakaknya yang belum tahu kalau pesantren seperti apa.
Ya intinya di pondok pesantren itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah tempat pendidikan Kak. Dimana dari mulai kita masuk itu pertama karakter kita, mental kita, mindset kita, pikiran kita itu semua dididik di situ Kak. Ya karena banyak sekarang orang-orang pintar tapi mereka tidak punya mental. Artinya apa? Mental itu keberanian terhadap kayak contoh public speaking ngomong di depan. Ada seorang anak pintar, dia bisa matematika, dia bisa Inggris, tapi untuk ngomong di depan orang dia belum bisa. Nanti itu mental gitu kan ya. Nah ada juga apa? Karakter. Nah, ini yang paling utama gitu ya. Ya misalnya karakternya apa tadi, membentuk karakter akhlak yang dimana mencerminkan bahwasanya sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Banyak sekarang kan ya bisa dibilang anak-anak sekarang nih yang generasi Gen Z lah kalau kata kita ya, itu minim apa? Minim akhlak ya sama orang tua. Ya dia nggak ada sopan santun, dia nggak di sini. Yang paling utama yang pertama kali diajarkan melalui pesantren tentang saya pribadi itu adalah mengutamakan akhlak. Jadi artinya sepintar apapun kita, ya sehebat apapun kita, kalau kita nggak didasari dengan akhlak, orang mana sih yang memandang kita gitu. Berarti artinya akhlak itu apa? Ya tadi kita menyayangi yang udah, menghormati yang tua. Makanya kalau ada lagunya kan, hormati guru, saya sayangi teman, bukan sayangi guru, hormati teman bukan. Ya, makanya itu jangan sampai kebalik tuh Kak. Ya, makanya tadi ya akhlakku utama. Ya, makanya saya pribadi dimanapun saya berada, ya memandang orang tidak pernah melihat siapa dia dan sebagai apa dia, jabatannya apa. Yang namanya berakhlak tidak ada ruginya ya. Jadi seperti itu Kak ya, kita sama yang muda juga harus berakhlak ya, sama yang tua juga apalagi harus berakhlak. Jangan sampai kita berakhlak pilih orang ya, orang pintar ya kita berakhlak, jangan. Artinya kalau ada orang yang lebih tua dari kita hargai dia, kita hargai dia dengan akhlak kita. Makanya apa tadi ya, namanya ilmu juga ya harus dibarengi dengan akhlak pribadi yang baik seperti itu sih. Terus kembali nih Kak ke masalah bullying. Kan rata-rata bullying itu dari kakak kelas ke adik kelasnya ya. Nah kalau misalkan kejadian di pesantren itu, punishment-nya apa sih Kak yang dikasih buat yang jadi pelakunya itu? Nah ini dia ya, indah di dalam pesantren Kak. Jadi ketika kita melihat artinya beberapa teman kita atau kakak kelas kita yang terjadi tadi dibilang bullying gitu, punishment-nya apa sih Kak? Nah ini dia ya, karena di dunia pesantren itu adalah dunia pendidikan gitu kan. Artinya ya kita nggak mungkin menyamakan dunia di pesantren dengan dunia yang di luar gitu. Ya, artinya ada beberapa punishment ya, tingkatan-tingkatan punishment yang ada di pesantren, baik dari peringatan yang pertama kayak kita tanya dulu nih anaknya ya, kita tanya dulu ya penyebab kamu bullying itu karena apa ya. Karena kalau kita dalami lagi ya tentang bullying ini, kenapa seorang bisa bullying, itu pertanyaannya ya. Nah terus siapa yang salah, yang bullying atau yang dibully gitu. Nah ini ya kalau kita dalami lagi tentang kasus bullying ini ya luar biasa nih ya. Ternyata kalau kita lihat kebanyakan orang yang ngebullying itu apa, dia adalah orang-orang yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Nah ini yang pertama gitu. Makanya kalau terjadi kasus tersebut di pondok pesantren, kita panggil dulu nih Kak. Yang pertama kita panggil dulu anaknya ya, kita tanya kenapa kamu bisa melakukan bullying secara verbal atau non verbal mungkin ya. Kita tanya alasannya apa ya, terus kita cari tahu sama orang tuanya. Jadi kita tidak bisa memandang satu pihak aja nih ya, kita nggak bisa mengejat seorang anak kamu mau bilang begini. Nah pasti kan ada faktor nih ya, yang menyebabkan kenapa anak tersebut melakukan bullying secara verbal atau non verbal ya. Nah, kita panggil secara baik-baik, kita bikin perjanjian mau berubah hati dia. Ini sih paling di lingkungan pesantren aja sih. Kalau di lingkungan pesantren awal kan pasti ada adaptasi. Nah, apa sih yang paling berpengaruh nih dalam mengubah karakter seorang santri yang tadinya di lingkungan yang bebas atau yang tadinya biasa dimanja sama orang tua, itu bisa lebih jadi seorang santri yang mandiri? Oke baik, sebenarnya nggak kita simpel aja ya. Kita terkadang ya beradaptasi itu karena faktor lingkungan, karena faktor lingkungan. Artinya ya kita nggak akan bisa kalau nggak terbiasa. Dan saya sampaikan bahwasanya adaptasi yang sangat berpengaruh kepada saya pribadi, terutama dari santri pesantren itu apa? Karena lingkungan karena paksaan gitu. Jadi kalau kata guru saya itu semua harus dipaksa ya.
yang tadinya kita diatur, sekarang kita ngatur waktu. Yang tadinya mungkin tadi kakak sampaikan dulu disiapin sama orang tuanya, dengan mami disiapin sama orang tuanya, di bawah pesantren mau nggak mau, ya suka nggak suka ya kita harus siap. Makanya tadi ya yang tadinya kita biasanya sholat di tanya dua gitu, ketika udah dengan azan, ayo sholat jamaah bareng-bareng gitu. Yang tadinya kita harus makan udah, orang nggak bisa pilih, ini kita bisa sendiri. Kalau kita nggak mau gitu ya, ini nanti kita juga yang bakal ini tidak nyaman. Sebenarnya yang bikin kita nggak betah di pondok pesantren ya kita pribadi gitu kan. Karena artinya kalau dipikirin nih disiplin pondok pesantren banyak kan, pusing kalau dipikirin. Tapi kalau kita jalanin, ya insya Allah apa nggak pusing. Ya sebenarnya si kelas tidak adaptasi, ya berhasil atau tidaknya ya kita ya mau nggak nih mengubah gitu. Makanya tadi niatnya dengan apa yang mau ilmu, ya niatan ilmu, ya tadi yang kami orang itu ilmu kita yang mau bola, nggak ada yang bola nyamper kita, ada nggak silahkan ini gelas yang kita mau minum ya kita ambil gelas. Artinya ada istilah ini juga penting juga ya dari guru saya pribadi. Beliau bilang apa? Idza sadaqal azmu wal hasabil. Ya di mana ada kemauan di situ pasti ada pertanyaan satu, mau nggak tidak? Contoh kecilnya, misalkan ya, ada makanan di sini, ya, kan? Di rumah punya banyak makanan nih, gitu, makanannya ada semuanya stoknya. Tapi kalau nggak mau makan, kira-kira gimana tuh makanannya? Tapi ada juga teman kalian nih, mungkin teman kakaknya yang pengen makan tapi di rumah nggak punya makanan, karena pengen akhirnya keluar cari makanan, kan nyari lauk. Nah pertanyaan tadi ya mau atau tidak, simpel. Makanya di situ guru saya menyampaikan idza sadaqal azmu wal hasabil, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Dan jalan ini nggak cuma satu ya Pak. Artinya ketika kakaknya mungkin cita-citanya pengen jadi dokter, kan banyak. Ya, entah itu kakaknya mau dari SMK ngambil jurusan kedokteran, atau nanti di perkuliahannya jurusan kedokteran, atau mungkin nanti lewat jalur prestasi terus diangkat jadi dokter, atau mungkin dari bawahnya Sama satu lagi hal ini sih, waktu itu beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kan sempat ada nih trust issue tentang pesantren yang menyimpang ya, kayak ajaran-ajarannya kayak gitu. Sebenarnya apa sih kok ya faktor yang paling mempengaruhi ya ajaran-ajaran yang menyimpang ini? Sebenarnya tadi ya bahwasannya setiap pondok pesantren itu punya pimpinan nih kan ya. Ya ada istilah ya namanya anak murid itu bagaimana diri. Bahkan kalau menurut saya itu buat kita kemarin belum lama dia membahas ya kalau ini guru mau maaf ya buang air kecilnya sambil berdiri, itu yang namanya murid bisa sambil berjalan buang air kecilnya. Tapi kalau gurunya buang air kecil sambil berjalan tuh murid bisa sambil lari. Kenapa? Tadi orang murid yang berdiri kita lihat sendiri. Makanya apa tadi yang saya sampaikan, kakaknya nanti yang mungkin saudara mau semua pesantren dilihat dulu ajarannya apa ya. Kalau secara logikanya aja udah nggak bisa diterima gitu kan, kok begitu sih caranya ya, menyimpang bagaimana ya, bagaimana bebannya gitu. Artinya faktor yang mempengaruhi tadi kan ya, kita lihat dulu mau pesantren. Terkadang kalau sudah dari pimpinan yang seperti itu, kita pun misalnya langsung bawahan. Artinya ya bawahan dengan kepala kan. Makanya pentingnya kita nyari guru yang sekarangnya ini tadi, artinya bukan pilih-pilih guru ya, tapi demi ajaran yang baik ya. Nah, mungkin sekarang juga lagi viral nih di media sosial ya, itu masya Allah ya, media sosial itu luar biasa kan. Banyak arti guru-guru yang sekarang berkedok ulama ya, tapi ajarannya tidak seperti ulama gitu, yang menyimpang. Artinya ya dari secara logika aja belum bisa diterima ya. Makanya kalau dari logika aja belum bisa diterima, insya Allah ke depannya gitu kan ya, logika. Artinya kita berbicara secara aturannya nih kan, ini logikanya aja kan nggak mungkin tadi seperti contohnya menyimpang kayak guru nikahin muridnya ya kan, atau mungkin nikah kontrak dan sebagainya. Nanti kan itu sudah menyimpang gitu kan. Tapi ketika apa namanya terjadi seperti itu diperbolehkan, yang haram jadi boleh, yang boleh jadi diharamkan. Nah jadi kembali lah. Hanya faktor yang paling berpengaruh apa tadi dari guru. Terus yang kedua, kitanya harus minta mobilah kan tadi. Makanya informasi ini kejam kayak kita nggak tahu sekarang udah buta nih. Kalau kita ngeliat status informasi di TikTok, di WhatsApp, kita nggak bisa ngebedain tuh mana yang benar mana yang kagak gitu kan. Makanya tadi kita ini sekarang di mana yang lagi dibutuhkan itu tidak kesana. Ya, artinya guru saya selalu menyampaikan jangan langsung melihat orang itu salah. Kita cari dulu alasannya apa. Ya, kita cari dulu penyebabnya apa. Kadang-kadang
sesuatu hukum bisa berubah karena kalau kita tahu perubahannya. Contoh dulu ya pada zaman Nabi Muhammad SAW ya pernah terjadi di kalangan sahabat bahwasanya ada seseorang yang mencuri harta majikan seorang budak nyolong harta majikannya. Akhirnya dipanggil sama Nabi, ya. Nabi nggak langsung hukum tuh. Ditanya sama Nabi, wahai budak, wahai pembantu, ya, kenapa engkau bisa mencuri harta majikan kamu? Apa kata seorang budak tersebut? Ya Rasul, saya mencuri ini karena majikan saya ini nggak pernah gaji saya, yang nggak pernah memberikan hak saya. Selama saya bertahun-tahun kerja sama dia, saya nggak pernah diberikan gaji, nggak pernah diberikan makan dan macam. Nah, berarti kenapa? Ya, hal tersebut dia lakukan karena ada konteks yang salah. Jadi kita tahu hukum yang sebenarnya seperti apa. Makanya zaman sekarang kita butuh orang-orang yang bijaksana. Seperti itu Pak. Terus bagaimana nih cara menjaga motivasi belajar dan beribadah selama di pesantren? Oke, baik ya. Motivasi kayak sebenarnya motivasi saya pribadi yang dari pesantren tadi sebenarnya simpel sih Kak. Ya kita gimana kita. Jadi motivasi yang besar itu ya yang kita sendiri. Artinya mau orang lain bilang kita semangat, kalau kita lelah kita mau apa nih biasanya. Wah, sekarang kira gitu. Ya, jadi motivasi sebenarnya ketika di pesantren itu apa dari kita sendiri. Kita mau berubah apa enggak? Ya, makanya apa tadi Allah nggak bakal mau merubah seseorang hambanya kalau hambanya dia nggak mau berubah. Itu makanya kalau ditanya motivasi terbaik itu apa? Diri kita sendiri. Itulah apa yang memotivasi kita. Kita punya orang tua. Ya, orang tua sudah apa kita harus orang tua. Cara apa tadi? Ya, makanya sebenarnya saya punya motivasi, yaitu saya tulis di lemari kecil saya tuh di pesantren. Ya, itu apa kan kata-kata? Buatlah orang tua menangis karena keberhasilan kamu. Jadi jangan sampai orang tua nangis karena kita bantu nih. Makanya di kalimat itu saya tulis, buatlah orang tua menangis karena keberhasilan. Di bawahnya saya tulis pertanyaan, sudahkah engkau membuat orang tua menangis karena kebahagiaanmu? Nah itu yang buat saya senang. Alhamdulillah saya sempat melihat di depan mata saya sendiri ketika saya pada situ udah prestasi sampai keluar kota, yang saya menyaksikan orang tua saya menangis di depan saya. Nah itu alhamdulillah terwujud tuh Kak. Nah itu sih sebenarnya motivasi dari saya pribadi. Oke, baiklah. Itu tadi mungkin perbincangan kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kita hari ini. Dan terima kasih untuk Kak Ali Zainal Abidin telah menjadi narasumber di acara kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah bersama kami untuk lebih banyak wawasan dan cerita menarik. Semoga hari Anda menyenangkan dan tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah bersama kami untuk lebih banyak wawasan dan cerita menarik tentang peti. Dan terima kasih untuk Kak Ali Zainal Abidin telah menjadi narasumber di acara kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Tetaplah bersama.